Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, sertai kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan upah-Mu akan sangat besar. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Itulah pernyataan Tuhan yang pertama kalinya kepada Abraham tentang upah yang akan dia terima dari Tuhan. Bahkan sesungguhnya itulah pertama kalinya kata upah muncul di dalam Alkitab untuk melukiskan betapa Tuhan itu adalah pribadi yang peduli dan tidak akan berhutang. Coba sebentar kita pikirkan dan renungkan. Sejujur-jujurnya, semua manusia jauh di dasar hatinya menghabiskan banyak waktu untuk sebuah upah. Kita bekerja dan berusaha, bukankah untuk mendapatkan upah dalam berbagai bentuk, entah itu benar-benar upah yang dibayarkan atau keuntungan atau pengaruh atau apapun benefits yang akan kita terima dari jerih payah kita. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun sebenarnya dia menanti dan mengharapkan upah, entah itu bentuknya berkat jasmani atau kepuasan di dalam hati karena sudah layak melayani dan melihat jiwa-jiwa diberkati. Setiap makhluk menanti dan mengharapkan upahnya. Lebih jauh lagi kata Tuhan, itu tidak akan pernah lepas dari sifat-sifat keilahiannya yang adil, bijaksana, dan pemurah. Di dalam ketidakadilan dan tekanan yang begitu berat, manusia akan berlari dan berharap hanya kepada keadilan Tuhan. Para tawanan kebiadaban Nazi yang ditawan dan disiksa di kamp konsentrasi di Auschwitz, Polandia, yang berhasil tetap bertahan hidup, teringat hari-hari berat dan penuh penderitaan yang harus mereka hadapi tanpa kepastian. Moshe Lambert, seorang Yahudi dari Lituania yang kehilangan semua anggota keluarganya, dengan hati yang sangat berat, dia harus dipaksa bekerja keras tanpa upah, tanpa cukup makan, bahkan tanpa pakaian yang memadai untuk menghangatkan tubuhnya. Setiap pagi, Moshe yang saat itu berusia 15 tahun hanya teringat satu perkara yang ibunya sering ceritakan. Dahulu nenek moyang kita, orang Ibrani di tanah Mesir, pernah mengalami penindasan, tekanan, dan ketidakadilan. Tapi ada Allah di sorga yang terus-menerus memperhatikan segalanya, sampai tiba saatnya waktu untuk pembayaran upah. Sekalipun Mesir telah menahan upah mereka, tapi pada saat pembayaran upah terjadi, seluruh Mesir dibuat menjadi murah hati dan dengan sukarela menyerahkan semua harta kekayaannya kepada nenek moyang orang Ibrani ketika mereka berjalan keluar meninggalkan Mesir. Moshe bekerja dengan satu harapan. Satu kali pada saat pembayaran upah itu tiba, dia akan menerima upahnya. Sekarang Moshe tinggal di Boston dengan bukan sekedar berkecukupan, tapi berkelimpahan dalam banyak perkara, bahkan menjadi perantara yang menjembatani pengalihan teknologi pertanian Israel ke seluruh dunia. Coba perhatikan kembali ayat di atas perlahan-lahan. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kata pertama ayat di atas, kemudian itu menunjuk kepada sesuatu yang terjadi sebelumnya, yang lalu diikuti oleh satu peristiwa atau perkara yang Tuhan lakukan atau katakan kepada Abraham, sehingga Tuhan bersumpah
bahwa upah Abraham akan sangat besar. Peristiwa apa yang terjadi sebelumnya? Mari kita lihat di pasal 14. Persis sebelum perkataan upah yang akan diterima oleh Abraham itu dinyatakan Tuhan, jika kita memperhatikan Kejadian 14 mulai dari ayat 17 sampai 24, yaitu peristiwa yang persis terjadi sebelum perkataan Tuhan tentang upah Abraham. Di situ kita akan menemukan perjalanan hidup Abraham yang sudah menang dari peperangan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dari rampasan para musuh-musuhnya. Secara singkat, kita akan menemukan dan melihat karakter yang ditampilkan oleh Abraham secara jelas. Pertama-tama, dalam peristiwa itu, kita akan menemukan kata persepuluhan untuk pertama kalinya diserahkan oleh Abraham dari segala yang dia terima kepada Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi. Ingat, saat itu hukum Taurat belum diturunkan. Jadi Abraham melakukan hal itu bukan karena hukum, tapi karena cinta dan kerelaan. Abraham mengakui keterlibatan Tuhan di dalam perjuangannya, sehingga dia berhasil. Kemudian kita juga akan melihat karakter Abraham yang benar-benar tulus membantu, bukan mencari untung. Semua milik orang lain dia kembalikan kepada pemiliknya. Dia sama sekali tidak merasa berhak untuk barang milik orang lain. Dua perkara ini begitu menyentuh hati Tuhan ketika Tuhan melihat satu karakter Abraham yang begitu luhur, hingga Tuhan harus menyatakan untuk yang pertama kalinya kepada seluruh umat manusia tentang upah yang akan diterima manusia berdasarkan sumpah setia Tuhan. Belajar seperti bapa leluhur kita, seperti Abraham yang melibatkan dan selalu mengakui Tuhan dalam segala perkara. Dalam keuntungan, Abraham tahu ada bagian dan campur tangan Tuhan di situ. Sekalipun tidak diatur oleh hukum, tapi Abraham mengembalikan itu karena cinta dan kerelaan hati. Abraham selalu bertindak dengan hati yang tulus ikhlas. Itulah dua karakter luhur yang Tuhan lihat, hingga dia bersumpah kepada Abraham, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk terus mengakui Engkau dalam segala perkara. Ajari hatiku untuk tulus dan ikhlas dalam semua hal yang aku kerjakan. Amin. Jesus loves you and so do I.